Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Melan Janisa Fantia dengan NIM 311-21006 yang merupakan mahasiswi aktif program studi bioteknologi dan teknologi Universitas Aisyah Yogyakarta angkatan tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya izin untuk menyampaikan salah satu tugas mata kuliah biologi molekuler yang ditanggung jawab oleh Ibu Dinar. Izin Ibu untuk menyampaikan materi mengenai kerusakan DNA pada Escherichia coli. Nah, pada kesempatan kali ini pembahasan yang akan saya bahas yakni mengenai kerusakan DNA pada Escherichia coli dengan poin topik pembahasan yakni jenis mutagen yang menyebabkan mutasi pada E. coli, kemudian implikasi saat terjadinya kerusakan DNA pada E. coli, dan perbaikan yang diterapkan dalam kerusakan DNA pada E. coli. Nah, yang pertama di sini yakni mengenai jenis mutagen yang menyebabkan mutasi pada E. coli. Sebelumnya saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari kerusakan DNA itu sendiri, di mana kerusakan DNA ini merujuk pada berbagai jenis perubahan atau kerusakan yang terjadi pada struktur DNA yang dapat mengganggu integritas dan fungsi genetik. Nah, kerusakan ini dapat disebabkan oleh beberapa mutagen. Yang pertama di sini ada mutagen fisik. Di sini saya contohkan yakni radiasi ultraviolet di mana radiasi ini dapat menyebabkan pembentukan dimer-timin dan kerusakan lainnya yang dapat memicu mutasi. Kemudian ada mutagen kimia. Di sini saya contohkan agen alkilasi, yakni salah satu contohnya adalah azidotimidin dan juga mitosin C. Kemudian ada juga mutagen biologi. Yang saya contohkan di sini ada transposon yang merupakan elemen genetik yang dapat berpindah dalam genom yang dapat menyebabkan mutasi dengan mengganggu gen yang ada atau menyebabkan penghapusan atau duplikasi gen. Kemudian terakhir di sini salah satu penyebab dari mutasi itu juga adalah stres lingkungan, di mana kondisi stres seperti kekurangan nutrisi atau kehadiran antibiotik dapat memicu respons DNA kerusakan atau juga SOS yang dapat meningkatkan laju mutasi. Misalnya, paparan antibiotik dapat menyebabkan E. coli mengaktifkan jalur SOS yang berkontribusi pada mutagenesis. Nah, selanjutnya di sini yakni implikasi saat terjadinya kerusakan DNA pada E. coli. Beberapa hal yang akan terjadi pada E. coli ketika terjadi kerusakan DNA. Yang pertama di sini ada perubahan fungsi gen, di mana perubahan fungsi gen ketika terjadi mutasi akan mengubah urutan asam amino dalam protein yang dihasilkan oleh gen yang bermutasi yang dapat mempengaruhi fungsi protein tersebut. Kemudian ada resistensi terhadap antibiotik, misalnya mutasi dalam gen yang terlibat dalam sintesis dinding sel atau pompa efflux dapat meningkatkan kemampuan bakteri untuk bertahan hidup di bawah tekanan antibiotik. Nah, kemudian di sini ada perubahan metabolisme di mana mutasi dapat mempengaruhi jalur metabolik yang memungkinkan Escherichia coli untuk memanfaatkan sumber nutrisi yang berbeda atau mengubah cara mereka merespons stres lingkungan. Kemudian juga ada perubahan dalam virulensi. Eh, Mutasi ini ternyata dapat mempengaruhi faktor virulensi yang dapat meningkatkan kemampuan Escherichia coli untuk menyebabkan infeksi atau juga penyakit. Kemudian adaptasi dan evolusi. E. coli yang memiliki mutasi akan dapat menguntungkan untuk memungkinkan dia untuk bertahan dan berkembang biak yang berkontribusi pada evolusi spesies tersebut. Nah, selanjutnya yakni mengenai di sini saya sedikit menjelaskan mengenai kerusakan DNA Escherichia coli yang disebabkan oleh azidotimidin. Di sini saya mendapatkan informasinya dari salah satu jurnal dengan judul The DNA Gemic Response of Escherichia coli Revisit Differential Gene Expression After Replication Inhibition, di mana jurnal ini ditulis oleh Thalia dan juga Susan pada tahun 2024. Nah, di sini tujuan dari jurnal ini salah satunya yakni untuk menyelidiki dan memahami mekanisme respon Escherichia coli terhadap kerusakan DNA yang disebabkan oleh paparan azidotimidin atau AZT. Nah, di mana AZT ini merupakan analog nukleotida yang berfungsi sebagai penghambat replikasi DNA dan diketahui sebagai pemicu respon ke kerusakan DNA, termasuk jalur SOS yang dikenal pada bakteri. Nah, pada kerusakan DNA Escherichia coli yang disebabkan oleh azidotimidin ini ada beberapa hal yang berubah dari Escherichia coli tersebut,
Di sini ada yang pertama stres replikasi, di mana AZT ini dapat menyebabkan akumulasi DNA untai tunggal atau ssDNA di fork replication yang memicu respon kerusakan DNA termasuk jalur SOS. Kemudian juga ada penurunan ekspresi gen tertentu, di mana di 751 gen mengalami penurunan ekspresi, khususnya gen-gen yang terkait dengan motilitas dan kemotaksis. Ini menunjukkan bahwa sel mungkin mengalihkan sumber daya dari fungsi-fungsi tersebut untuk fokus pada perbaikan kerusakan DNA. Nah, kemudian ada perubahan dalam jalur metabolisme, di mana gen-gen yang terlibat dalam pengambilan dan metabolisme termasuk sintesis siderofor, enterobaktin, juga diinduksi, menunjukkan adaptasi sel terhadap kondisi stres. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh dari kerusakan DNA E. coli yang disebabkan oleh azidotimidin, beberapa gejala-gejalanya. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai perbaikan yang diterapkan dalam kerusakan DNA pada Escherichia coli. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbaikan ketika terjadinya kerusakan DNA pada Escherichia coli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, repair, yakni mismatch repair. Nah, jadi di sini ceritanya saya sudah memiliki untaian DNA gitu ya. Untaian DNA di mana tadinya sudah dilakukan replikasi oleh enzim polimerase 3. Nah, ternyata setelah dilakukan replikasi ini terdapat ada bahasa yang salah selama replikasi karena ada faktor-faktor yang telah saya sebutkan di awal. Salah satunya mungkin adanya terpapar sinar UV dan lain sebagainya. Itu dapat mengakibatkan nukleotida yang tidak cocok nih. Seperti ini yang harusnya dia timin itu berpasangan dengan adenin seperti itu, ini berpasangan dengan guanin. Nah, eh, kemudian di sini saya ada beberapa protein, di mana protein inilah yang akan berperan dalam proses mismatch mismatch dari si DNA ini. Nah, jadi yang akan diperbaiki itu adalah DNA yang sebelah sini, karena DNA inilah yang salah gitu. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi ada 3 jenis protein yang akan membantu proses eh, pem- membantu proses pembentukan kembali DNA ini. Yang pertama di sini ada protein MUT-S. Nah, protein MUT-S ini atau biasa disebut juga dengan mismatch recognition protein. Ini merupakan protein yang untuk mengenali nukleotida yang tidak cocok dalam DNA. Nah, jadi si protein MUT-S inilah nanti yang akan mengenali di mana sih letak DNA yang eh, memang salah seperti itu. Nah, kemudian ketika simulasi ini sudah menemukan bahasa DNA yang salah replikasi, maka dia akan menempel di sini. Setelah mengidentifikasi, kemudian dilanjut dengan protein MUT-L yang akan mengikat si protein MUT-S ini. Nah, kemudian di sini juga ada protein MUT-H atau MUT-H yang nantinya akan mengikat ikatan kompleks dari si MUT-S dan juga MUT-L. Nah, oke, kemudian di sini eh si MUT-H ini tidak hanya berperan sebagai protein MUT-H, tapi juga dia berperan sebagai tipe kedua dari endonuklease. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi si MUTH ini juga merupakan enzim merupakan tipe 2 dari enzim endonuklease di mana ketika enzim endonuklease ini diaktifkan oleh MUT-L, jadi yang akan mengaktifkan endonuklease ini adalah MUT-L. Nah, si MUT-L ini ketika sudah mengaktifasi endonuklease, maka MUTH akan eh, pasang mencari GTAC, akan mencari urutan GTAC. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya eh, in, ini merupakan untaian DNA. Jadi ceritanya
yang merah di atas ini merupakan untayan DNA anakan atau daughter strand. Kemudian yang bawah ini adalah parent strain. Nah, di mana parent strain atau induk DNA ini merupakan eh, untayan yang dimetilasi. Sedangkan yang anakan yang di atas ini merupakan untayan yang direplikasi atau tidak dimetilasi. Nah, eh, si mute S ini, si protein-protein ini dia akan mengenali mana sih basa yang termetilasi dan mana yang tidak termetilasi. Nah, kemudian balik lagi ke tadi si mute H ini akan mencari GATC yang dimetilasi. Nah, setelah itu karena mungkin ketika dia sudah mendapatkan GTAC ini, untayan DNA ini akan memanjang atau akan mengikuti arah dari si GTAC ini berada. Misal GTAC ini tadi awalnya di sebelah sini, kemudian ditarik oleh mute H untuk dapat mendekat ke mari. Seperti itu. Nah, di sini ada apa ya? Tandanya gitu lah ya. Sebelah sini ada tandanya. Kemudian, nah, setelah GTAC ini GATC ini ditemukan, atau diidentifikasi, H ini akan meninggalkan untayan ini. Pasangan-pasangan protein ini akan menghilang. Kemudian akan ada yang namanya enzim helikase 2 atau biasa disebut juga UVRD. Dia akan melepaskan untayan yang terbelah. Nah, untayan-untayan ini dia akan dibelah oleh si helikase 2 ini. Nah, jadi dia dibelah gitu ya, teman-teman. Dibelah seperti ini. Dia terbelah oleh enzim helikase. Nah, kemudian akan dihilangkan untayan DNA yang dibelah oleh helikase tadi akan dihilangkan oleh enzim eksonuklease. Nah, akan dihilangkan nanti. Oke, setelah hilang, maka nanti susunan yang kosong ini akan diisi oleh polimeras 3. Jadi akan ada replikasi lagi di sini untuk menambahkan nukleotida yang benar. Nah, akhirnya nanti akan ditutup di sini. Kemudian celahnya itu akan ditutup oleh DNA ligase untuk pembentukan ikatan fosfodiester oleh DNA ligase ini sendiri seperti itu. Jadi kurang lebihnya dalam proses mismatch repair itu seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Mungkin dapat diluruskan. Kata-kata hari ini, semoga nilai biologi molekuler saya di semester 3 ini mendapatkan nilai A. Amin ya rabbal alamin. Salam manis dari Belajar di Savantia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.